Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan untuk soal UTS Matematika Diskrit tahun 2017. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, soalnya adalah carilah komplement dari fungsi f 3 variabel, yaitu x, y, z, yang sama dengan y aksen tambah x, z aksen plus x plus y dalam kurung lagi. Sebenarnya sih tidak harus di dalam kurung ya, karena itu plus. Itu ya, luarnya itu plus bukan. Oke, nggak apa-apa. Dengan cara hukum De Morgan dan prinsip dualitas. Jadi pada intinya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama itu menggunakan hukum De Morgan. Jawaban yang kedua itu menggunakan prinsip dualitas. Oke, hukum De Morgan. Pak. Ini kita lihat ya. Nah, hukum De Morgan itu De Morgan di aljabar ya, lewat. Nah ini ada di hukum-hukum aljabar boolean. Hukum De Morgan sini nomor 10. Jadi kalau ada dua variabel yang dijumlahkan gitu ya, terus dikomplementkan, berarti komplemennya itu di luar, variabelnya itu di dalam tanda kurung. Nah, itu kurungnya bisa dibuka, berarti komplemennya, aksennya itu masuk gitu ya ke tiap variabelnya, dan tanda plusnya berubah menjadi perkalian. Atau sebaliknya, A kali B di dalam kurung, kemudian ada dikomplementkan aksen. Gitu ya. Berarti kalau kurungnya dibuka, tadi aksennya A-nya jadi A aksen, B-nya B aksen, kalinya berubah jadi tambah. Oke. Itu cara yang pertama pakai hukum De Morgan. Jadi kita balik lagi ke soalnya. Oke, sekarang cara yang pertama menggunakan hukum De Morgan ya. Ini menggunakan hukum De Morgan. So, cara apa ini hukum De Morgan? Hukum De Morgan. Udah. Ini. Hukum De Morgan. Itu. Nah, komplement. Nah, yang ditanya itu komplement. Jadi fungsi komplement dari fungsi. Jadi kita tulis dulu fungsinya ya. Berarti F fungsi 3 berubah, fungsi dari f x y z sama dengan y aksen plus x z aksen
plus X plus Y. Nah, berarti komplemennya itu F aksen. Gitu ya, dikasih aksen. Tanda dari komplemen yang di sini kita gunakan itu aksen. Ini tulis lagi, berarti kita cari itu F aksennya. Nah, ini berarti dikurung. Jadi ini kita tulis lagi. Tapi di dalam kurung, jadi Y aksen tambah XZ aksen tambah X plus Y. Nah, gitu kan. Yang di dalam kurung itu kan F-nya. Nah, karena yang kita cari komplemennya atau F aksennya, maka diberi tanda kurung, kasih aksen. Oke, sekarang tinggal masuk. Oke, sekarang lihat. Ini berarti ini tuh dikurung nih. Ini satu kesatuan karena dikurung sampai sini ya. Nah, berarti yang pertama itu yang kita gunakan yang A plus B aksen gitu ya. Sini kita tulis kalau A plus B aksen itu sama dengan A aksen kali B aksen. Kalau A kali B aksen, berarti jadi A aksen tambah B aksen ya. Nah, berarti yang kita gunakan yang plus. Kenapa yang plus? Karena A-nya itu mana? A-nya itu berarti yang Y. Y aksen itu A-nya. Plus B-nya itu berarti yang dalam kurung ini. X, Z aksen sampai sini. Kurung yang ini ya. Oke, berarti yang pertama itu jadi Y aksen ketemu aksen. Gitu ya, aksen itu kan tadi komplemen. Komplemen ketemu komplemen jadi hilang. Atau sama aja kayak minus ketemu minus. Itu jadi hilang minusnya kan, karena berubah jadi plus. Gitu, berarti ini jadi Y. Plusnya berubah jadi kali ya. Nah, yang ini kita tulis lagi. Karena dia panjang. Ini. Nah, jadi dia dikasih aksen kan. Tadinya kan nggak ada aksen nih di sini. Gitu. Oke, selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya kita tinggal selesaikan sampai bentuk yang paling sederhana. Berarti berikutnya mana yang diselesaikan? Yang ini, yang ada aksennya nih. Yang B-nya, ibaratnya yang kanannya. Yang Y-nya, Y kali itu udah selesai. Nanti tinggal mungkin disederhanakan di akhir. Berarti di sini jadi Y kali. Nah, ini berarti sama nih, plus lagi nih. Gitu ya. Ini plus lagi nih. Berarti ini A-nya. Yang ini B-nya nih. Dikurung. Gitu ya, berarti. Jadi, kalau kita tulis berarti jadi gini. X, Z aksen. Ini aksen. Plusnya jadi kali. Berarti yang X plus Y. Nah, ini juga dikasih aksen gitu kan. Nah, kurungnya jangan lupa. Misal, ini masih pakai kurung dulu. Nah, karena semuanya udah kali, boleh di kurung yang luarnya kita hilangkan gitu ya. Atau ini sama aja jadi Y kali XZ aksen, ini aksen kali X plus Y aksen. Oke. Terus kita kita geser dulu ke bawah ya. Saya ada space. Nah, oke, berikutnya yang kita selesaikan yang ada aksennya nih, yang kurung ada aksennya di luar. Gitu ya, terus sampai nggak ketemu lagi kurung yang ada aksennya di luar. Berarti sini sama dengan ini Y kali XZ aksen
ada aksen di luar, berarti kita buka kurung. Kita kurung dulu deh. Kenapa dikasih kurung? Karena ini kali ya. Berarti ini berubah jadi X-nya jadi X aksen. Ini X sama Z-nya dikali, berarti berubah jadi plus. Z-nya aksen, ada aksen, jadi hilang aksennya. Nah, gitu ya. Sini kali. Yang ini aksennya masuk. X-nya jadi X aksen. Plusnya jadi kali, Y-nya jadi Y aksen. Nah, dikurung boleh. Nah, yang kali boleh nggak dikurung, berarti mana? Berarti kita buka nih, tapi yang plus nggak boleh dibuka kurungnya ya. Nanti hasilnya beda, hasilnya berubah. Aturannya berarti Y kali X aksen plus Z kali X aksen Y aksen. Nah, yang Y bisa pindah nih ke dekat sama Y aksen gitu ya. Berarti X aksen plus Z kali X aksen Y aksen kali Y. Nah, ini bisa disederhanakan dulu nih. Ya aksen kali Y. Coba kita perkalian. Mana? Y aksen kali Y. Wah, hasilnya jadi 0 ya. Y aksen Y itu hasilnya 0. Nih, pakai hukum apa? Komplement. A kali A komplement atau A kali A aksen hasilnya 0. Berarti yang ini gitu ya. Berdasarkan hukum komplement ini 0. 0 kali ini 0. Kali yang dalam 0. Berarti hasilnya pasti 0 ya. Ini kan jadi 0 nih. Kalau kita tulis jadi begini ya. Jadi X aksen plus Z kali X aksen kali 0. Y aksen kali Y-nya itu jadi 0. X aksen, nah 0. Nah ini, hukum dominansi. 0 dikali berapapun, hasilnya selalu 0 gitu kan. Jadi yang ini, hasil akhirnya jadi 0. 0 kali X aksen 0. Kali dalam kurungnya, hasilnya 0. Jadi hasil akhirnya harus 0. Ini cara hukum De Morgan. Coba kita bandingkan dengan dualitas ya. Ininya jawabannya harus sama. Gitu ya. Kita tulis lagi dari sebelah atas. Oke, dari sini. Ini ya, cara kedua. Prinsip dualitas. Coba kita lihat prinsip dualitas. Sudah lewat ya. Mana dualitas? Ada di halaman berapa ya dualitas? Konversi. Nah, setelah ini. Oh. Ada prinsip
Prinsip dualitas tuh, oh di itu ya. Sini terlewat sepertinya. Mana ya? Di himpunan juga ada, coba. Tuh, lupa nggak termasuk. Mungkin ada yang terlewat. Sebentar ya. Jabar Boolean. Dualitasnya. Dari himpunan. Kita semakan ya di materi himpunan. Ada dualitas. Nah, ini. Jadi, himpunan sama logika itu sebenarnya ya konsep yang hampir mirip lah, gitu ya. Kayak prinsip dualitas, yaitu dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Gitu ya. Ini contohnya. Di Amerika, kemudi mobil, setir mobilnya itu di sebelah kiri, depan. Di Inggris, atau juga di Indonesia, setir pengemudi mobil itu di sebelah kanan, depan. Gitu ya. Jadi kebalikan. Mobil berjalan di bagian kanan. Itu kalau yang setir kiri. Kalau yang setir kanan, setir kanan mobil harus berjalan di sebelah kiri jalan. Oke, itu contoh prinsip dualitas yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di himpunan. Nah, ini di himpunan berarti gabungan. Jadi prinsip dualitas intinya mengubah gitu ya. 4 komponen ini, yaitu operasi gabungan, irisan, himpunan kosong, dan universal. Itu jadi kebalikannya, gabungan jadi irisan, irisan gabungan, kosong, universal, universal kosong. Nah, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Gitu ya. Jadi ketika kita ubah itu disebut dualnya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi dual. Oke, berarti kita kembali lagi ke soal. Nah, jadi yang pertama kalau kita tulis dulu fungsinya. Berarti ini F ya sama ya. Gitu kan? Berarti F di aksen plus XZ aksen F plus X plus Y. Nah, ini
Kita cari dulu dualnya. Berarti kita tulis dual. Dualnya itu berarti jadi kita tulis ya F bintang. Jadi dualitasnya kalau di aljabar boolean berarti apa? Tambah berubah jadi kali berubah jadi tambah. Seperti itu ya. Berarti ini jadi Y aksen kali X plus Z aksen. Gitu ya. Ini kurung kali. Nah, ini jadi X kali Y. Nah, seperti itu ya. Kemudian baru kita komplementkan. Setelah dapat dualnya, kita kasih komplement. Nah, nanti dapatnya sama nih. Gitu ya. Setelah kita komplementnya berarti ini kan F bintang itu dualnya. Berarti ini jadi F aksennya. Nah, F komplementnya. Pakainya yang dari hasil dualnya. Gitu, kita kasih komplement. Jadi Y-nya komplement, kasih komplement. Berarti kalau ada komplement, kasih komplement lagi berarti kan jadi double. Jadi hilang ya. Ininya kali, ini X aksen, tambah Z-nya jadi hilang. Aksennya kali X aksen, kali Y aksen. Nah, ini langsung sama dengan baris yang ini nih. Ya kan? Baris yang ini. Gitu. Jadi langsung menghemat beberapa step gitu ya kalau pakai hukum De Morgan. Nah, selanjutnya tinggal disederhanakan. Tadi ya. Ini karena kali, nah ini bisa dibuka, ini taruh depan. X aksen plus Z kali X aksen kali Y aksen kali Y. Nah, ini berarti jadi X aksen plus Z kali X aksen kali 0 ya. Y aksen kali Y. Tadi hukum komplement. Nah, ini berarti hasil akhirnya 0. Gitu ya, pakai hukum dominansi. Nah, ternyata hasil akhirnya sama ya. Jadi memang hasil akhirnya itu 0. Pakai apa? Dengan cara hukum De Morgan hasilnya 0. Menggunakan hukum prinsip dualitas juga hasilnya sama kan 0. Oke. Itu penjelasan untuk nomor 2. Sekian. Nanti kita lanjut ke nomor 3.